Selamat datang semuanya, kembali lagi di podcast Pasutri Random. Podcast yang hampir berapa tahun? 2 tahun? Setahun? Udah nggak aktif ya? Ya pokoknya terakhir itu Iya. waktu awal-awal corona lah. Ya berarti sekitar 2 tahun lalu lah ya. Setelah itu kita udah nggak aktif karena bingung mau ngebahas apa dan banyak yang harus diurus. Karena waktu itu juga kamu lagi sibuk Ngapain? pilkado. Waduh, seram sekali tuh ya. Tapi oke lah, masa-masa itu sudah berlalu dan kami berdua sekarang mencoba untuk konsisten konten. Semangat. Ya, semangat. Dan semoga bisa konsisten bikin podcast. Dan kalau teman-teman nanti mungkin ada kayak, oh nanti bahas ini, bahas itu, bisa ya komen-komen Bisa. di bawah lah ya. Oke. Oke. Ada satu pembahasan menarik yang sedikit bukan mengganggu tapi kayak terlintas gitu kan Wih, di pikiranku ini tadi. Jadi kayak aku sempat bikin ini di Instastory juga udah agak lama tentang ini juga jadi kayak pertanyaan dari kayak temen-temenku. Beberapa sih ya, nggak banyak tapi beberapa itu kadang itu ada pertanyaan selentingan kayak gini tuh, kayak aku dulu bikin Instastory juga kalau dalam pernikahan jealous itu perlu nggak sih gitu. Jadi batasannya jealous itu perlu atau enggak? Perlu atau Apa enggak? terus kayak masih boleh nggak sih, wajar nggak sih kayak gitu. Buat jealous walaupun sudah married gitu ya. Walaupun udah nikah. Terus kalau karena kan di antara temen-temenku waktu itu aku kan emang yang nikah duluan untuk angkatanku. Untuk angkatanmu. Untuk ya, angkatanku betul. ya. Terus habis itu jadi kayak kalau ketemu itu kamu kalau misalkan udah nikah itu masih ada kayak jealous nggak sih gitu, atau mungkin Mas Peng jealous nggak sih gitu sama kamu gitu kan, secara bla 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 kayak gitu. Nah ini menarik dan kayak waktu aku bikin Q&A gitu. itu terus beberapa orang itu respon. Beberapa kayak, orang ini yang udah married atau belum? Udah nikah. Udah nikah. Oke. Dan mereka responnya adalah wajar dong gitu. Nggak apa-apa dong, karena kan gimana itu adalah salah satu bumbu dalam pernikahan. Terus apakah berlebihan atau enggaknya itu tergantung subjeknya. Subjek pembuat jealousnya. Atau subjek. Ya mungkin, aku nggak ngerti maksudnya mereka kan mungkin tergantung dengan subjeknya. Entah itu di bidang apa subjeknya atau sosok yang membuat. Oke. Atau mungkin kayak ya ada mungkin masa lalunya datang, walaupun mungkin secara profesional, secara kerjaan ya, tapi kan ya istri terus kayak kayak gitu. Kayak nggak semua perempuan itu bisa kayak ya wis biasa aja gitu kan. Ya wajar kan, manusiawi banget kan itu. Manusiawi. Berarti batasnya kan tadi kan di subjek itu lucu banget, kayak kalau kamu sama si A walaupun cewek oke, sama si B nggak masalah. Tapi jangan sampai sama si C, kayak gitu kan batasannya kan. Kalau sama si C kayaknya aku nggak bisa nih, pasti jealous. Iya, gitu kan. Itu adalah salah satu faktornya adalah tergantung subjek. Tergantung subjek. Tapi ya pertanyaan yang awal tadi apa ya, make sense juga, kayak ada yang tanya kan, masih ada nggak sih jealousy saat di pernikahan kan? Ya ada nggak ada, mungkin tergantung tergantung personalnya masing-masing nggak sih, kayak kadar lebih ke arah pasti ada jealousy, tapi kadarnya beda-beda. Iya kan? Oke. Kalau dari kamu sendiri ke aku, selama kita nikah ini udah hampir 5 tahun kan ya, kita hampir 5 tahun nikah, nggak ada jealousy yang kayak gimana sih. Bukan, kalau orang kan ini agak aku takut jawab ya, karena mesti orang kan bilang kalau nggak jealous tandanya nggak cinta. Apaan gitu. Apaan kan batokannya bukan. Kalau aku, menurutku adalah kalau aku cinta itu karena aku mau memahami kan, nggak semuanya harus tak jealousy juga. Pun kamu nggak pernah yang gimana kan, nggak pernah keluar sama cowok yang nggak pernah gimana, interaksi juga masih wajar. Terus gimana saya harus jealous gitu, masa saya harus ada jealous nih, paling nggak dalam sebulan ada 4 kali jealous nih.
biar sesuai dengan aturan kaidah pernikahan. Jadi kan harus ada bumbu, paling nggak dalam seminggu itu sekali jealous kan ya nggak mungkin gitu kan. Dipaksakan jealous juga nggak bisa. Bahkan kalau misal ini fair-fairan kan kadang kan mungkin bahas-bahas masa lalu atau apa itu pun aku nggak yang wah ini ngebahas masa lalu harusnya dia jealous nih kan ini sekarang suamimu kenapa kamu bahas masa lalu ya enggak karena mungkin aku orangnya rasional banget ya mungkin kayak ya sudah itu kan masa lalu sekarang masa depan sama saya ya sudah kenapa saya harus jealous gitu kalau aku jealous kan berarti akunya yang nggak bisa move on kamu bisa move on kenapa aku nggak bisa move on kan sesimpel itu sih. Kalau kamu sendiri kayak kalau ngelihat aku gini masih ada nggak kadang-kadang jealous gitu? Itu tadi menarik ya. Gimana? Itu tadi menarik. Itu kalimat yang misalkan kayak ngebahas masa lalu. Nah, itu suatu pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh seseorang ke aku. Waktu itu umur pernikahan kita kayaknya sekitar jalan 3 atau 3 tahun lah itu. Dia tanya sama aku. Ini posisi pas kita lagi kerja bareng nih, terus dia tanya sama aku di reception. Kak Giska, Mas Pepeng pernah nggak sih cerita tentang masa lalu gitu? Masa laluku? Masa lalunya Mas Pepeng. Ataupun Kak Giska cerita nggak tentang masa lalunya Kak Giska ke Mas Pepeng gitu. Terus aku jawab, ini konteksnya kayak gimana gitu. Lo nggak ya kayak ngebahas-bahas gitu. Kalau aku sama Mas Pepeng, kita berdua, kadang itu memang ada kayak bahasan yang tiba-tiba tuh ngalir aja dan ujungnya tuh bahas ke masa lalu. Jadi itu nggak di skenario gitu. Terus dia tanya, terus responnya gimana gitu? Responku sama responnya Mas Pepeng, ya kita akan ngikutin alur ceritanya itu gitu. Jadi kita bakal cerita semuanya gitu. Kita bakal cerita dan lain-lain gitu. Kita emang lebih terbuka satu sama lain. Aku bilang gitu. Ada marah nggak gitu? Kalau marah sih ada, tapi lebih ke arah marahnya itu, oh ternyata itu dia tuh kayak gini ya gitu. Marah ke masa lalunya. Marah ke orang masa lalunya itu, bukan marah ke kitanya gitu. Terus cemburu nggak gitu? Cemburu nggak gitu? Sejauh ini Mas Pepeng itu nggak pernah cemburu. Kalau misalkan aku cerita tentang masa laluku ya, ataupun tentang masa lalu ini nggak cuman kayak mantan atau gimana, tapi kayak mantan keras, kayak gitu itu. Itu nggak pernah jealous gitu loh. Mas Pepeng itu cuman jealous sama Gilang Baskara. Tidak bisa ditolerir ya. Jadi kayak mantan masih oke, keras masih oke. Sosok Gilang Baskara masih tidak bisa saya tolerir sampai sekarang. Tapi sekarang udah bisa lah ya. Tapi kalau kesini saya doakan ngebom. Enggak lah. Tapi ya masih sekarang sudah bisa mentolerir. Karena aku ngefans banget sama Gilbas. Nah terus dia tanya, terus kalau misalkan Kak Giska sendiri, kalau Mas Pepeng cerita tentang masa lalunya, Kak Giska jealous nggak gitu? Bukan jealous ya, lebih ke arah emosi saya. Lebih ke arah emosi saya gitu loh. Karena ngapain saya jealous sama orang yang tidak lebih baik daripada saya gitu. Jadi nggak tidak level lah ya, ibaratnya gitu. Jadi itu tidak kalau emang ini adalah jawaban yang sangat amat jujur dari kita berdua. Sebenarnya kita tuh tidak jealous kalau cerita tentang hal-hal masa lalu kayak gitu. Lebih ke arah sama-sama emosi gitu. Sama-sama kesel tentang masa lalu masing-masing gitu. Nggak jealous, cuman kalau aku ini kita bahas masalah sekarang ya gitu. Tapi aku bisa ngerti perempuan, ya kan, semua perempuan yang mungkin pernah kerja bareng sama Mas Pepeng, kerja sama entah jadi klien atau jadi apapun gitu, pokoknya ada pernah dalam satu perkumpulan lah ya, perkumpulan terutama kerjaan itu, aku bisa ngerti gitu. Mana perempuan yang
ya dia emang biasa aja sih sama Mas Hmm. Pepeng. Mana perempuan yang ya emang humble gitu sama cowok kayak aku ya kan, Ya, ya. kayak aku gitu. Yang Emang nggak ada barrier sama cowok nggak gitu. ada kayak apa ya, Easy going, easy easy going going. ya kan. Yep. Tapi tetap ada batasan di mana, terutama kalau udah nikah ya, tahu Ya. batasan gitu kan. Tapi aku tahu mana perempuan yang oh, oh, oh gitu. Oh, ya, Gitu. ya. Walaupun buat sebagian orang ya kan, entah entah apakah masih ada orang-orang di sekitarku dan di orang-orang di sekitar Mas Pepeng yang masih mungkin mandang fisik dan lain-lain gitu kan. Ya. Dan lain-lain. Tapi aku itu bisa ngerti gitu. Maksudnya aku itu mengamini, meyakini banget suamiku, Mas Pepeng ini, dia tuh punya persona yang gak semua cowok itu punya. Wih. Dan aku yakin kayak kalau emang apa namanya, Mas Pepeng itu milih jalan yang buruk, dia pasti akan jadi laki-laki yang ya yang buruk gitu. Tapi kan masalahnya Uang belanja naik. Uang belanja naik. Terima kasih. Maaf merepotkan. Bisa aja. Ya, ya. Nanti make up-nya Shopee-nya dicek kok. BCA transfer aman. Virtual account masih. AC-nya kurang dingin, Oh, iya, AC-nya kurang kurang dingin. Gak usah. Bisa aja. Jadi kayak aku ngerti gitu. Maksudnya Hmm. aku adalah satu-satunya orang yang kalau apa ini yang sering banget suamiku omongin ke aku. Aku adalah satu-satunya perempuan yang bisa melihat dia secara keseluruhan. Jadi benar-benar keseluruhan. Jadi dalam pandanganku nih, ketika misalkan aku ngelihat suamiku kerja nih sama orang-orang ini ya, aku nih tahu gitu. Oh emang dia kayak gini. Tapi ada satu orang yang kira-kira nih, oh orang ini nih gitu. Oh dia ini nih lagi mepet-mepet nih gitu. Nah, aku termasuk orang yang bisa melihat Yang kayak peka gitu. gitu. Heeh. Aku orang yang peka. Bahkan aku bukan cuman ngelihat Mas Pepeng ya, tapi aku juga bisa ngelihat orang-orang mana yang mungkin ada tertarik juga sama aku. Oke, jadi ya emang Aku bisa aware gitu, ngelihat lebih ya, aku aware. bisa ngelihat kayak walaupun kayak misalkan baru baru ketemu gitu kan, ngobrol dan lain kayak, oh oh anak ini lagi tertarik nih sama aku. Nah, kayak gitu. Walaupun aku nggak ngerti basicnya dia mau punya pasangan mau enggak gitu, tapi dari cara approach dan lain-lain itu aku udah katam gitu loh. Aku udah katam kayak gitu. Nah, apakah kamu memiliki kepekaan yang sama seperti aku kayak gitu? Kalau peka atau enggaknya sih nggak peka-peka banget ya sebenarnya. Soalnya dari dulu mungkin ya karena dari kecil, dari zaman sekolah, kuliah kan sering dibully nih. Jadi kayak ya nggak peduli gitu kan, entah ada orang suka atau nggak suka. Seringnya kan banyak yang tidak suka. Seringnya kan banyak yang tidak suka. Jadi kayak Sabar, sabar. jadi kayak kadang-kadang peka, kadang-kadang sadar kayak oh ini ada yang suka kayaknya, ini ada yang care nih, ada yang peduli ke aku gitu, ada yang peduli ke aku terus kayak tapi ya entah mengapa ketika ada orang yang peduli kok saya tidak peduli. seringnya kejadian kayak gitu, seringnya gitu. Peduli ini langsung di lebih anu aja spesifik, lebih karena seringnya ada orang yang suka tapi kamu nggak suka Iya, sama dia. iya. Nah, gitu. Nanti netizen bilang, wah sudah jelek sombong. Ya Allah susah sekali. Bukan. Kayak entah kayak mungkin entah aku, entah semua cowok ya. Kayak cowok itu kan lebih suka kadang sukanya kayak mengejar sesuatu gitu kan. Oke. Mengejar sesuatu kayak lebih ada, bukan challenging sih kayak, oh ini kayaknya ini sesuai tipeku banget kayak oh gini-gini lebih suka ngejar daripada dikejar. Oke. Ya bukan saya tidak menerima tidak tahu diri ya. Ya ya bukan apa-apa mohon maaf cuma kan kebetulan mungkin kalau ada yang suka tapi kebetulan saya nggak sedang suka sama dianya. Saya sedang suka sama orang lain. Soalnya aku itu tipe orangnya kayak gitu. Misal aku suka sama si A ya. Entah ada B, C, D, E, F, G, nggak peduli. Nggak peduli soalnya aku fokusnya ke A. Jadi Sama-sama. kayak kacamata kuda aja lurus aja. Jadi kayak misal aku udah ada komitmen nih sama kamu dulu. Oh, udah mau PDKT nih. Bodoh amat sama yang ya lurus aja sampai ke lanjut ke relationship dan lain-lainnya. Makanya kan kayak
mungkin orang yang berpasangan dengan saya itu harusnya lebih nggak terlalu was-was. Pertama, saya tidak terlalu good looking ya. Tidak terlalu deg-degan gitu loh. Dan yang kedua, aku orangnya kayak gitu ya. Sudah, aku udah ada ya udah gitu loh. Kayak kalau mungkin ada orang kan ya ini sangat-sangat natural ya, sangat-sangat alami kayak ada, ini cakep nih, ini menarik." Ya sudah. Tapi kan ya aku udah ada pasangan, ya bodo amat gitu ya. Ya kayak gitu sih. Tapi ketika ya ini tadi kan kita ngebahas mungkin ada seseorang atau di sekitarku atau di sekitar kamu kan. Kalau ada orang kayak gitu yang mungkin kayak kita kan udah married nih, terus ada orang entah rekan kerja, entah mungkin partner atau anything, terus kamu ada firasat nih, wah kayaknya si A ini ada niatan nih, bukan ada niatan nih, kayak dia approach, kayak dia kok beda ke suamiku, kayak gimana. Itu menimbulkan kejelesan atau sampai kamu kayak hanya sekedar, ya udahlah biasa, namanya juga rekan kerja, kan toh dia udah sama aku nih. Atau kamu kayak, udah kamu gak usah kerja di sana lagi kayak gitu, biar gak usah ketemu sama dia kayak gitu. Apakah sampai kayak gitu? Menarik ya. Jatuh lampunya. Jatuh lampunya. Masih ada cahaya. Tiba-tiba menarik, ada mengejutkan sekali. Semua pembahasan ini menarik banget. Menarik, tiba-tiba saya tidur luar. Di mana letak menariknya? Kalau soal itu sih enggak kan. Maksudnya dari kamu kan ngerti aku gimana gitu dari kasusmu. Kok saya salah banget loh. Enggak ya, maksudnya dari kisahmu sama sahabatmu itu dulu kan, maksudnya aku kan bukan tipe orang yang ngeblok gitu kan, ngeblok. Jangan sama dia kayak gitu. Iya, gitu kan enggak kayak gitu. Cuman kalau itu kan tapi posisi kalau kamu yang sama temenmu itu kita belum nikah ya kan? Iya, masih pacaran lah. Kita belum nikah, jadi aku ya udah gitu. Kalau emang kamu bisa misalkan kamu bisa dapetin Mas Pepeng, terus Mas Pepeng jadi sama kamu, oh ya sudah gitu. Aku bukan jalannya. Gitu. Karena waktu itu belum nikah kan. Cuman kalau ketika udah nikah gini, apakah insting dan sikap sebagai seorang istri kayak aku gini, ini juga diterapkan oleh ibu-ibu atau istri-istri yang lain juga nggak? Kalau aku gini, aku ngerti nih, kita pernah dalam satu kerjaan gitu, aku ngerti nih, oh kayaknya dia ini ada feel sama kamu kan, dia ada perasaan sama kamu, entah perasaannya ini perasaan yang sesungguhnya atau kayak cuman mengagumi yang berlebihan, atau momentum aja, kayak gitu, atau cuman pas ya momentum itu aja. Aku ngelihat dan aku lebih ke arah untuk diem. Diem mengamati gitu kan, mengamati pergerakannya sampai mana sih gitu kan. Aku amatin terus nih ibu-ibu, aku amatin terus gitu. Oh kayak gini. Aku nggak ngomong nih sama dia. Aku kan nggak ngomong dulu sama kamu nih. Iya betul. Aku nggak ngomong sama kamu sampai kayaknya udah cukup lama. Aku kayak baru ngomong sama kamu kan. Kalau udah bukti sudah terkumpul, fakta-fakta di lapangan. Itu adalah sikap dari FBI. Iya, ibu-ibu kalau udah gitu canggih banget. Kita akan ngumpulin kayak bukti dan fakta dulu ya gitu. Banyak orang yang mikir perempuan itu emang lebih perasa dan lain-lain. Enggak loh. Padahal sebenarnya logiknya mereka tuh tetap jalan walaupun mereka ngerasain. Jadi kayak misalkan mereka jealous ya. Apa sih yang bikin mereka jealous itu? Justru mereka itu akan mencari fakta-fakta yang lain dan lain-lain kayak gitu. Itu kalau misalkan kayak dia apa ya? Itu sebuah perumpamaan ya gitu. Ini bukan berarti aku jealous ya kan. Aku bukan berarti jealous gitu. Terus ketika udah menemukan bukti dan fakta itu tadi, aku baru nyampein ke kamu gitu kan. Kamu ingat kan yang waktu di mobil itu cerita gitu. Aku pertanyaan yang aku lontarkan, kamu pernah nggak ngerasa kalau ada seseorang yang mungkin punya perasaan lebih ke kamu? Iya kan? Iya. Itu yang pertama kali dilemparin kan pertanyaannya. Terus kamu menjawab? Awalnya sih kan aku bilang kayak kayaknya nggak ada awalnya kan. Kayaknya nggak ada sih. Cuman
ada mungkin ini kok kayaknya humble banget. Tapi kan aku mencoba mengkelirkan. Oh, mungkin karena anaknya kayak gini, makanya dia humble banget, ya kan? Biasanya kan, karena memang aku kayaknya nggak peduli kan, ya aku kerja ya kerja aja, makanya kan nggak tahu juga. Tapi kayaknya dia humble ke semua orang. Aku kan bilang gitu kan, aku kan juga ngasih contoh bukti real ke kamu kan. Tuh sama ini humble, tuh dia sama ini humble. Kayaknya sih nggak ada masalah apa-apa. Lalu Anda mengeluarkan bukti-bukti dan fakta, membuka file seperti FBI. Nah itu, jadi lebih ke arah bukan jealous ya, tapi aku kayak nunjukin, kamu sadar nggak sih gitu. Aku lebih ke arah kalau sama Mas Pepeng ini aku lebih ke, kamu nyadar nggak gitu. Kalau ini itu ada perasaan ke kamu gitu. Tapi aku waktu itu kan nggak nembak nama. Iya, nggak Aku nembak kan nama. lebih ke arah nanya secara global. Iya. Pernah nggak kamu Walaupun ada sudah tahu subjek tertentu. beberapa subjek Iya, tahu gitu. saya kira sudah mengarah ke satu sosok kan. Ya kan endingnya Iya. kan banyak sosok, gimana sih Anda ini? Iya. Cuma kan ya kayak gitu kan. Emang apa ya? Karena mungkin laki-laki itu banyak kan yang ya kan biasanya kan orang kayak orang ngomong kan laki-laki itu banyak kan nggak peka. Tapi memang kita emang dasarnya nggak peka. Apalagi orang seperti saya yang tidak pernah peduli, disapa juga nggak kelihatan, nggak tahu kan. Jadi kayak harus ada apa ya? Bukan selamanya jealousy, bukan jealousy ya. Kalau aku bilang kayak kekhawatiran, mungkin kayak insting dari istri itu nggak selamanya buruk. Orang kan mungkin kan kalau ada laki-laki yang bilang, oh istriku terlalu jealous, istriku cemburuan, istriku ngekang, bukan. Mungkin karena dia sudah merasakan ada getaran-getaran bahaya di sekitar Anda gitu kan. Jadi kan ibu-ibu ini kan lebih peka kan. Ya nggak ada salahnya didengerin dulu kan. Ini kan nggak langsung ditembak. Oh kamu jealousan nggak, tanyain dulu kan. Kayak oh ada nggak sosok yang kayak mengganggu kamu? Kayak gimana sih ganggunya? Oh kayak gini. Kalau kayak gitu kan ada komunikasi kan. Oh jadi tahu. Oh mungkin jaga jarak nih. Kayaknya ini bahaya kan kayak gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Soalnya gini, dalam berhubungan terutama rumah tangga ya, dalam rumah tangga ini kenapa aku lebih menekankan ke rumah tangga, karena rumah tangga ini kayak sekali seumur hidup gitu, karena kita janji di depan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, kadang itu aku tuh bisa percaya banget sama kamu. Bukan bisa ya, tapi aku tuh percaya banget kalau pasanganku ini dia nih orang yang lurus-lurus aja. Orang yang nggak akan ibaratnya kata orang tuh nggak akan nakal dan lain-lain kayak gitu. Aku percaya dia orang baik gitu. Tapi, ya kan? Tapi faktor-faktor eksternal tidak terduga itu kan bisa jadi faktor gitu kan. Umpamanya gini, kita lagi sepeda motoran nih di jalan, kita udah hati-hati, kita udah pelan, kita udah ngerating kanan belok kanan, pakai helm, spionnya 2, udah lampu merah kita berhenti, ya kan. Tapi kalau di jalan raya itu kan kita nggak ngerti kan ya, tiba-tiba ada sepeda motor ngebut, kita juga kena imbasnya dong, ya kan, sama kita kayak udah gitu. hati-hati tapi faktor eksternal sangat berbahaya. Nah kayak gitu, justru aku bukan, tapi bukan aku menganggap faktor eksternal itu buruk ya. Lebih ke arah kamu ini bisa menyebabkan pertengkaran dalam rumah tanggaku, kayak gitu. Aku ngerti gitu karena aku lihat ada beberapa orang yang ada beberapa faktor eksternal itu yang aku lihat kayak oh nggak bisa nih gitu loh. Kamu bisa menyebabkan ya rumah tanggaku gitu. Karena terutama kita saling kenal ya kan, kita bertiga saling kenal, kita pernah bekerja bareng dan lain-lain. Tapi bukan berarti aku ngebatasin kamu untuk kayak harus kerja di sini, tapi lebih ke arah ya kamu ngerti lah ya kamu harus gimana. Aku kan nggak pernah nyuruh kamu harus gini kayak begini kan, enggak. Kamu harus menjauh dia, unfriend, enggak kan kamu kayak kerja. kamu wis ngerti kan, kamu harus siapa, karena aku udah menjelaskan ini. Nah, ini yang sering banget kita berdua lakuin gitu. Kita menjelaskan apa yang jadi keresahan kita, kayak gini, terus sisanya ya ngerti lah ya. Kamu harus gimana, kamu udah tahu lah ya. Tapi justru mungkin di situ seninya. Jadi kayak kenapa kan banyak kan kadang-kadang dalam rumah tangga ya, kayak percekcokan mungkin kayak suaminya baru main nih sama temennya, ada cewek nih di salah satu geng temennya, terus istrinya jealous, tidak ada komunikasi.
Berantem padahal ini belum terjadi apa-apa gitu loh kan. Tapi yang lebih bagus kan kayak gini kan. Misal, oh main sama cewek nih, ada temen dalam satu kantor ada cewek, terus si istrinya khawatir. Lah ini kan ngobrol. Oh gini, lebih baik kayak gini. Tapi aku percaya sama kamu. Nah, ketika dikasih kepercayaan, mungkin ini ya, bukan mungkin sih, pastinya cowok itu merasa kayak, harusnya cowok itu merasa kayak, loh aku dikasih kepercayaan nih. Aku udah dikasih kepercayaan, aku udah dikasih kebebasan, jangan sampai ini disia-siakan. Jadi kan ya kita sendiri yang membatasi kan. Bukan istrinya yang membatasi, istrinya aku lo khawatir, ini lo bukti-buktinya. Mending kamu tau lah kamu harus ngapain. Nah kita kan, oh ya udah berarti aku udah dikasih warning nih, bukan warning sih, kayak dikasih info kalau ini berbahaya. Ya udah tahu bahaya jangan diterjang. Kecuali kalau suaminya memang niatnya ada nerjang ke sana kan. Beda lagi, jatuhnya kan ke personal kan. Jatuhnya ke Jatuhnya ke personal personal, lagi, karena mentalnya di situ. tidak semua laki-laki punya Iya, pemikiran seperti iya Anda. juga sih, ya kan beda-beda orang. Tapi kalau aku sih lebih mikir karena lebih karena tanggung jawab ya. Karena kan sekarang udah jadi suami, sudah jadi bapak pula kan. Tanggung jawabnya kan udah besar. Ketika udah dikasih kebebasan, dikasih, ya nggak ada masalah kan. Kamu mau kerja sama siapapun nggak ada problem. Kalau aku sampai nggak jaga tanggung jawab itu, ya aku akan berdosa banget. Salah di levelnya udah nggak bisa ketolong kan. Kalau kan banyak orang kayak suami-suami mungkin bapak-bapak kayak, aku lo selalu dikekang istri, nggak boleh main sama teman-teman, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Mungkin bisa tarik dulu lagi, dulu masa lalumu kayak gimana. Mungkin kamu pernah ada kepercayaan dilangkai, jadi kan istri nggak percaya lagi, atau komunikasimu nggak terjalin dengan baik gitu. Kalau dari awal udah terbuka, nggak mungkin lah nggak percaya. Toh semuanya kamu udah tahu kan, jelek-jeleknya kayak gimana, bagusnya kayak gimana. Kan sesimpel itu. Sebenarnya sesimpel itu. Sebenarnya sesimpel itu. Realita tidak semudah itu, Ferguson. Tapi, apakah kamu cemburu ketika aku cerita nih, misalkan aku kayak baru ngobrol gini ya, kayak terlibat dalam satu pekerjaan, kenalan dengan banyak orang dan lain-lain. Di antara kenalan itu karena aku punya kelebihan itu gitu. Aku punya kelebihan lebih peka. Aku lebih merasa kayak sadar kalau ada yang approach gitu. Sadar banget aku, sadar banget gitu. Dari gerak-gerik dan lain-lain, dari cara ngomong dan lain-lain, aku sadar banget. Nah, ketika aku menceritakan ke kamu, apakah kamu ada rasa jealous? Jealous. Nah gitu mainnya ya. Kalau jealousnya sih enggak sih, bukan karena aku nggak peduli ya, bukan karena. Oh ya, dan cara ceritaku ke dia tuh kayak gini. Ini salah satu contoh ya, misalkan gini. Tadi aku ada di sini loh, aku terlibat kerjaan sama si ini gitu kan, sama ini gitu, sama banyak orang lah gitu. Terus aku tuh yakin si ini dia itu ada perasaan ke aku. Dia ada perasaan ke aku. Entah perasaan itu kagum, entah perasaan itu emang seneng, entah perasaan itu penasaran, ya kan? Tapi dia tuh ada rasa ke aku gitu. Nah, cara penjelasanku ke dia tuh selalu kayak gitu, dan aku selalu cerita ke dia kayak gitu. Jadi emang kayak nggak ditutup-tutupin, nggak nyembunyiin sesuatu, apalagi kalau misalkan habis ketemu sama orang ya, walaupun siapapun, mau cowok sama cewek gitu. Aku pasti cerita sama dia. Bahkan aku pernah cerita sama dia. Kamu inget nggak sih kalau aku pernah cerita aku itu ditaksir sama cewek? Oh iya. Ya kan? Jadi aku cerita sama dia, apapun aku ceritain sama dia, karena emang aku sepeka itu orangnya, dan aku nggak pengen kayak nutupin yang akhirnya mikir sendiri. Nah, orang yang mikir sendiri kayak gitu, akhirnya dia kayak ngerasa, aku nggak ngerti orang lain ya, tapi dalam sudut pandangku, aku ngelihatnya itu, kalau kayak gitu dia kan ngerasa kayak jumawa. Nah, rasa jumawa itu akan menyebabkan, sorry to say, sebagian orang itu ngerasa, oh ternyata aku masih laku ya. Aku masih laku nih gitu. Karena dipendam sendiri. Iya. Dibatin sendiri. Wah, aku masih laku nih. Padahal aku udah, ibaratnya aku udah punya anak 2, ternyata masih ada yang ini nih gini. Oh, berarti dia menciptakan sebuah peluang sendiri gitu kan. Dia yang membuka sendiri kan. Iya, dia yang membuka sendiri. Nah, itu yang aku lakukan kan. Nah, responmu
ketika aku menceritakan itu ke kamu? Nah, itu tadi sebenarnya udah kamu jabarkan sendiri. Kamu cerita, kamu terbuka, kamu nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah, karena sudah nggak ada yang ditutup-tutupin, jadi buat apa aku cemburu kan? Kalau justru lebih bahaya kalau kamu tutup-tutupin. Nah, ini pasti akan menimbulkan kecemburuan. Tapi kalau Ah, kamu cerita kayak, oh si A ini loh kayak gini, tadi kayaknya dia ada perasaan kagum, ada kayak entah kagum, entah menyukai atau apa. Tapi ketika kamu bercerita, aku jadi kayak, karena diceritain gak ada masalah. Berarti kan si A yang ada perasaan nih, bukan kamu. Ya sudah, gak ada masalah kan. No problemo. Justru bahaya kalau kamu tiba-tiba nggak cerita, tiba-tiba kayak chatting-chattingan, ketawa-ketawa mm-mm. sendiri, senyum-senyum, dipikir-pikir Sikapnya berubah lah sendiri, ya. sikapnya Sikapnya berubah, berubah. itu lebih berbahaya. Malah jelas itu kamu ada rasa. Tapi kalau kamu ngomong, berarti nggak ada perasaan yang terkonek di situ. Yang sana konek, kamu udah nggak ada urusan. Ya sudah, nggak ada urusan Ah, kan. Itu sih, mungkin keywordnya adalah kalau pasangannya saling terbuka, nggak ada peluang untuk jealous. hmm. Justru kecemburuan, sorry, dulu ada yang ngomong kan, perselingkuhan itu dimulai bukan karena kamu kissing sama orang, kamu having sex dengan seseorang, bukan. Ketika kamu nggak nunjukin chat tertentu ke pasanganmu dari seseorang yang lain, kamu nggak tunjukin, di situ udah mulai sebenarnya. Berarti ada yang ditutup-tutupin kan? Kalau nggak Oh ada iya, masalah apapun ya ya sudah kan. Kalau ini bukan sosok ini nggak terlalu berarti buat kamu, pasti kamu tunjukin semua ini loh chatnya, ini loh silakan baca-baca sendiri nggak ada masalah. Oh ini oh loh dia iya, telepon kayak gini, ini dengerin mau di loudspeaker atau kamu ikut ngomong kan kan clear kan di situ. oh Problemnya di iya, situ. iya. Tapi Ketika prinsip ini nggak bisa diterapin, nggak bisa diterapin nggak semua mutlak, orang nggak mutlak. dan mungkin sebagian orang mikir, wah nggak bisa, Iya emang walaupun emang walaupun emang udah menikah tuh tetap harus ada ada rahasia rahasia, bla yang bla harus bla. itu karena kita tidak akan pernah tahu ke depannya Heeh, nanti heeh, kalau heeh, misalkan heeh. berpisah pasti bla bla bla. Ya sudah, Eh, itu pemikiran benar mereka benar sendiri. benar kalau kata mereka. Harus ada sedikit rahasia, tapi tidak untuk urusan relationship-nya. Oh iya Bener benar, kan? Kayak benar, rahasia kayak benar. kamu ada mungkin nih ada masalah sedikit kepikiran tentang keluarga di rumah Mm-mm, atau ada permasalahan apa yang mm-mm. nggak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga. Ya nggak Oh iya masalah, benar, mungkin benar. masih disimpan dulu nanti kalau udah nyaman baru cerita ke pasangan. Itu nggak Oh ada iya benar, masalah. benar, benar, Tapi benar. kalau ada permasalahan itu menyangkut pihak ketiga yang bisa menimbulkan gonjang-ganjing rumah tangga, ini yang ada masalah. Ini nggak boleh disembunyikan kan malahnya. Oh iya Ya nggak bener boleh. kan? Iya iya Bener benar juga, kan? benar juga, benar Rahasia juga. itu mungkin Mm-mm, masih ada, mm-mm, nggak mm-mm. mungkin lah misal nih, Iya iya benar aku benar benar. masih oh kamu nggak boleh ngegame tapi aku masih diem-diem ngegame, itu kan ada rahasia. Tapi Iya kalau iya udah benar nanti benar. Benar. ngomong nggak ada masalah kan? Oh iya benar. Beda lagi. Tapi kalau udah urusannya dengan pihak ketiga atau seseorang yang mungkin bisa menyebabkan keretakan rumah tangga, kamu nggak cerita ke pasangan, di situ udah salah. Ah, iya benar Di benar. situ udah salah. Pasti akan ada jealousy dan ada potensi untuk selingkuh. Oh iya iya benar. Jadi kayak ya sesuai apa? Quotes. Quotesan kayak yang kamu Iya, omongin iya, tadi tuh iya. kan kayak eh bahkan waktu aku cerita kalau kayak ini lah aku yakin dia dia ini ada rasa sama aku nih gitu. Soalnya dia apa ngechat aku gini gini Iya, gini. Nah, itu nge-DM, aku nge-DM cerita gitu. kan. Iya. Aku kan cerita sama kamu kan. Oh, iya iya sih gitu. Dan itu secara Hmm. secara apa namanya nggak sadar aku melakukan ya aku kayak ngasih tahu oh ini loh dia itu kayak gini loh sama Iya. aku dan ya ya sudah. Iya, jadi kayak dan kalau kita saling terbuat dari kita kan udah komitmen kan. Awal kita Hmm, in relationship kan kita udah buka nih semua borok-boroknya. Ini kayak hmm, gini, kayak gini, kayak gini. hmm, Udah nggak ada alasan lagi, nggak ada yang harus disembunyiin lagi hmm. kan. Ya dan di situ seninya, di situ enaknya. Jadi kayak mau ngapa-ngapain pun, HP digeletakin sekalipun, sosmed dikasih, nggak ada masalah, mau nggak ada yang disembunyiin. Tapi untuk netizen yang lain Nggak bisa. ini hubungan apa yang harus mengecek HP satu sama Iya, lain. mungkin Kita beda kan manusia harus punya prediksi. privasi. Masa Ini toksik banget, harus ngecek-ngecek handphone. Tiap beda loh. malam isi-isi galeri dicekin. Chat-chat dicekin, itu toksik. Tinggalin, red flag, red flag. Padahal tergantung mekanismenya kan. Iya, Misal iya. kalau tanpa izin ngecek-ngecek nih atau apa, enggak kayak kalau kamu emang udah nggak ada masalah nih cekin sendiri itu beda kan kayak oh aku ada sembunyi. Malah yang justru aku sering sembunyikan adalah saya bekerja sampingan pasti saya sembunyikan. Itu yang saya sembunyikan bukan kayak kayak kamu kan nggak suka terlalu banyak kerjaan kan. Jadi kayak udah kamu jangan kerja, diem-diem kerja itu yang saya sembunyikan. Itu yang selalu saya sembunyikan. Kamu ngapain masih malam-malam begadang? Kerja, ya Allah kerja lo sembunyi-sembunyi. Karena saking pedulinya, kalau urusan orang ketiga nggak ada sih. DM lepas, WA lepas, silakan cek sendiri chatnya, voice note-nya, monggo.
Nggak ada Nah, masalah. berarti jealousy dalam suatu Kuncinya. hubungan itu perlu nggak? Kalau perlu nggak perlu, perlu. Tapi untuk kadarnya jangan yang berlebihan juga. Perlu itu kan sekedar untuk warning bagi pasangan masing-masing kan. Hmm. Misalnya kayak aku tahu ada kamu kayak, wah kalau si A ini sih nggak masalah, oh si B nggak masalah. Kayaknya ini berbahaya kalau si C ini. Kayaknya ada potensi dan mungkin kamu ada ketertarikan, entah ini mengingatkanmu dengan sesuatu atau anything gitu kan. Hmm. Kayaknya jaga jarak deh sama yang kayak ini. Kayak gitu sih. Bukan Hmm. jealousy yang kayak, kamu jangan ke sana, kamu jangan ke sana, kamu jangan ke sana. Ya Allah, itu bukan jealousy, itu kejam. Itu overprotective, beda. Itu mengekang gitu ya kan. Jealousy perlu, tapi nggak berlebihan. Itu sih, kalau aku. Iya, sama sih. Jealousy jealousy itu emang masih perlu gitu. Bahkan kayak drama-drama Tipis-tipis. ngambek-ngambek gitu kayak anak SMP yang Ya, harus kayak dirayu-rayu gitu. Itu masih perlu ya dalam 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 hubungan rumah tangga mungkin yang masih ya. sekitar 5 sampai 10 tahun ya kan. Di atas itu sih kayaknya udah bodo amat ya kan. Udah di. Tapi emang balik lagi tergantung individu Iya, tergantung masing-masing individu. ya, Batasan Bro. batasan jealous itu kan tergantung individunya. Mungkin awal mula bisa muncul, ini mungkin bisa konklusi atau apapun ya. Awal mula jealousy bisa sangat besar dan bisa meledak. Itu mungkin ada sesuatu yang sama-sama pernah disembunyikan. Sama-sama nggak ada kepercayaan, Masuk akal. ya kan? Makanya jealousnya besar banget. Kalau sama-sama percaya ya udah bodo amat pasti kan. Bukan bodo amat sih, ya udah biasa aja. Nah, itu.